Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Kimia Pangan. Saya sendiri Nabila Lutfi Sadia dengan ujung NIM 021. Saya Reta dengan ujung NIM 79. Saya Sari Metisha dengan ujung NIM 059. Di sini kami akan membahas analisis pangan dan reaksi pencoklatan. Pada kegiatan ini, kami akan membahas dua materi dalam kimia pangan, yaitu analisis pangan dan reaksi pencoklatan. Pada analisis pangan, kita mempelajari berbagai sifat yang dimiliki bahan makanan, mulai dari sifat fisik, kimia, sensorik, hingga sifat fungsionalnya. Dengan memahami sifat-sifat tersebut, kita dapat mengetahui karakteristik bahan pangan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada reaksi pencoklatan, kita akan mengamati dan memahami perubahan yang terjadi pada bahan pangan serta menganalisis reaksi kimia yang menyebabkannya. Melalui kegiatan ini, kita dapat memahami konsep kimia pangan dan menghubungkannya dengan fenomena yang sering kita temui sehari-hari. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu analisis pangan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan analisis pangan? Jadi, analisis pangan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kandungan dan kualitas suatu bahan makanan. Dalam prosesnya, kita dapat mengamati berbagai sifat pangan, seperti sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensoris. Melalui analisis ini, kita juga dapat mengetahui kandungan seperti protein, lemak, karbohidrat, dan zat lainnya, sehingga kualitas serta keamanan pangan dapat diketahui. Lanjut, materi singkat tentang reaksi pencoklatan. Nah, jadi pencoklatan buah itu merupakan perubahan warna daging buah menjadi coklat setelah dikupas, dipotong, atau terkena udara. Nah, proses ini itu terjadi ketika enzim polifenol oksidasi atau PPO itu bereaksi dengan senyawa fenolik dan oksigennya itu sehingga menghasilkan pigmen kecoklatan. Nah, pencoklatan enzimatis ini merupakan proses alami yang tidak berbahaya, tetapi dapat membuat buah terlihat kurang segar. Contohnya terjadi pada buah apel, pisang, kentang, dan buah lainnya. Prosedur proyek analisis pangan. Pertama, mencari dan mempelajari materi mengenai analisis pangan, khususnya kandungan gizi pada pangan di sekitar kita. Kedua, mengidentifikasi kandungan gizi dari bahan pangan yang akan diamati. Ketiga, memilih dan menentukan objek pangan yang sesuai untuk diamati berdasarkan kandungan gizinya. Keempat, melakukan persiapan pembuatan video, mulai dari penyusun, bagian pembukaan hingga proses pengambilan gambar objek. Kelima, melakukan pengeditan video agar hasil akhir lebih menarik dan mudah dipahami. Pada percobaan ini, kita dapat melihat perubahan warna pada beras setelah ditetesi larutan iodin atau betadin. Beras mengandung pati atau amilum yang merupakan salah satu jenis karbohidrat. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Ketika iodin ditambahkan, iodin akan berinteraksi terutama dengan struktur heliks atau amilosa. Interaksi tersebut membentuk kompleks amilosa iodin yang menyebabkan munculnya warna biru hingga biru kehitaman. Jadi, perubahan warna ini menunjukkan bahwa beras itu mengandung pati. Perlu diperhatikan bahwa perubahan warna hitam, biru kehitaman, ini bukan merupakan reaksi pencoklatan, melainkan reaksi khas antara iodin dengan patin. Dalam kimia pangan, ini dapat digunakan sebagai cara sederhana untuk mengidentifikasi keberadaan pati pada bahan makanan. Pada percobaan ini, minyak dioleskan pada permukaan kertas. Setelah beberapa saat, terlihat bagian kertas yang terkena minyak menjadi lebih transparan atau meninggalkan bercak yang sulit hilang. Hal ini terjadi karena minyak itu mengandung lemak yang bersifat nonpolar. Minyak itu meresap ke dalam serat kertas dan mengisi ruang-ruang kecil di antara serat tersebut. Akibatnya, cahaya lebih mudah melewati bagian kertas yang terkena minyak sehingga terlihat lebih tembus cahaya dibandingkan bagian kertas yang tidak terkena minyak. Percobaan sederhana ini dapat digunakan untuk menunjukkan adanya kandungan lemak dalam suatu bahan pangan. Pada percobaan ini kita menggunakan bahan telur. Yang akan diuji adalah putih telurnya saja, yang dimana
putih telur itu akan dimasak dengan air panas. Sebelum dimasak, putih telur terlihat bening dan juga berbentuk cair. Tetapi setelah dimasak, putih telur ini akan berubah menjadi putih dan bertekstur, menjadi lebih padat. Nah, perubahan tersebut terjadi karena putih telur ini mengandung protein, terutama albumin. Ketika terkena panas, struktur protein akan mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur protein akibat suhu tinggi. Protein yang sudah mengalami denaturasi kemudian saling berikat dan membentuk jaringan, sehingga putih telur menjadi padat dan juga berwarna putih. Nah, proses ini itu terbentuk struktur yang lebih padat dan disebut dengan koagulasi. Jadi, percobaan ini itu merupakan contoh denaturasi dan koagulasi protein akibat pemanasan dalam pengolahan pangan. Selanjutnya, di sini kita menggunakan tempe sebagai objek analisis pangan. Tempe merupakan makanan hasil fermentasi kedelai yang mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sehari-hari. Tempe memiliki kandungan gizi, terutama protein, serta mengandung lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Karena itu, tempe menjadi salah satu contoh bahan pangan yang dapat diamati kandungan dan karakteristiknya melalui analisis pangan. Yang terakhir adalah daging sapi. Daging sapi merupakan bahan pangan yang kaya akan protein, lipid atau lemak, air, serta mineral. Kandungan utamanya adalah protein, seperti aktin dan miosin yang berperan dalam pembentukan dan fungsi jaringan otot. Daging sapi juga mengandung lemak yang menjadi sumber energi serta memengaruhi rasa dan tekstur daging. Selain itu, daging sapi mengandung karbohidrat dalam jumlah sangat sedikit, terutama dalam bentuk glikogen yang tersimpan di jaringan otot. Setelah hewan disembelih, glikogen mengalami perubahan menjadi asam laktat, sehingga memengaruhi pH dan kualitas daging. Prosedur proyek reaksi pencoklatan. Pertama, mencari serta memahami materi mengenai reaksi pencoklatan yang berkaitan dengan biomolekul pada berbagai jenis buah di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan kandungan biomolekul yang terdapat dalam buah-buahan yang akan diamati. Yang ketiga, menentukan buah yang tepat untuk dijadikan objek pengamatan. Yang keempat, melakukan persiapan pembuatan video mulai dari penyusunan bagaimana pembuatan hingga proses pengambilan gambar objek. Yang kelima, melakukan pengeditan video agar hasil akhir lebih menarik dan mudah dipahami. Pada reaksi pencoklatan, terdapat beberapa buah yang mengalami reaksi pencoklatan, yaitu yang pertama, pada buah pisang. Pada pisang yang sudah dikupas atau dipotong, permukaannya lama-kelamaan berubah menjadi coklat. Hal ini terjadi karena adanya reaksi pencoklatan enzimatis. Ketika jaringan pisang rusak, senyawa fenolik di dalam pisang bertemu dengan enzim polifenol oksidase dan oksigen dari udara. Senyawa fenolik kemudian mengalami oksidasi menjadi kuinon. Selanjutnya, kuinon mengalami reaksi lanjutan dan membentuk pigmen melanin yang berwarna coklat. Jadi, pada proses ini terjadi oksidasi, bukan deoksidasi. Selanjutnya, pada percobaan ini, kentang yang dibiarkan dalam waktu lama itu akan mengalami perubahan warna menjadi coklat hingga kehitaman. Nah, perubahan warna tersebut ini merupakan contoh pencoklatan enzimatis. Ketika kentang dipotong, maka jaringan di dalamnya akan terkena oksigen dari udara. Enzim polifenol oksidasi kemudian akan mengoksidasi senyawa fenolik yang terdapat dalam kentang. Nah, reaksi tersebut itu menghasilkan senyawa kuinon yang selanjutnya akan mengalami reaksi lanjutan dan membentuk pigmen berwarna coklat hingga gelap. Jadi, semakin lama kentang terpapar udara, pencoklatan dapat semakin terlihat. Proses ini itu merupakan salah satu contoh perubahan kimia yang dapat terjadi pada bahan pangan. Coba perhatikan buah pir ini. Di sebelah kiri kita bisa melihat kondisi before, yaitu buah pir yang baru dipotong dan masih berwarna cerah. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah kondisi after setelah buah pir dibiarkan beberapa saat dan terkena udara. Warnanya mulai berubah menjadi kecoklatan. Hal ini terjadi karena enzim PPO atau polyphenol oxidase bereaksi dengan senyawa fenolik dan oksigen di udara. Reaksi inilah yang menyebabkan buah mengalami pencoklatan enzimatis.
Analisis pangan dan reaksi pencoklatan sama-sama menunjukkan adanya perubahan dan karakteristik pada bahan pangan. Analisis pangan digunakan untuk mengetahui kandungan, kualitas, dan keamanan suatu bahan melalui pengujian sifat fisik, kimia, mikrobiologi, maupun sensoris. Sementara itu, pencoklatan merupakan salah satu perubahan yang dapat terjadi pada pangan, terutama buah dan sayuran. Proses ini dipengaruhi oleh reaksi enzim PPO, senyawa fenolik, dan oksigen. Dengan demikian, kedua materi tersebut saling berkaitan dalam memahami kandungan, sifat, kualitas, serta perubahan yang terjadi pada bahan pangan. Jadi, dari kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa analisis pangan membantu kita memahami kandungan, kualitas, dan berbagai perubahan yang terjadi pada bahan makanan. Salah satu contohnya adalah perubahan warna pada buah akibat reaksi pencoklatan enzimatis. Walaupun perubahan ini tidak selalu membuat buah menjadi berbahaya untuk dikonsumsi, tampilannya bisa terlihat kurang segar. Dari sini kita bisa melihat bahwa reaksi kimia dalam pangan ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.